Dan pemirsa, untuk membahas klaster COVID-19 masa Rizik Syihab dan juga kerumunan kegiatan lainnya, kita sudah bergabung dengan ahli epidemiolog Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Pak Diki, jika selamat kita... Selamat malam waktu Australia. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Anju Sore. Pak Diki, jika kita melihat potensi penyebaran di kerumunan, berapa persen orang itu bisa terpapar COVID-19 jika dia terlibat dalam sebuah kerumunan yang mungkin jumlahnya cukup besar? Untuk angka persentasenya ini tentu akan seiring dengan kondisi dari test positivity rate di lokasi atau wilayah itu. Jadi sebagai gambaran saja ini begini, ketika Korea ada demo besar ya, puluhan ribu, ketika dia dalam tes positivity rate-nya itu saat itu adalah di 1%. Maka kurang lebih 1% dari sekian puluh ribu itulah yang potensi terpapar. Demikian juga ketika di Melbourne, kemudian di Amerika. Nah ini menggambarkan bahwa kondisinya potensi kita besar sekali karena tes positivity rate ini menggambarkan laju transmisi di masyarakat itu. Dan kita tahu tes positivity rate kita ini selalu di atas 10%. Dan pada saat kejadian berbagai demo, pilkada, ya ini semuanya dalam posisi yang sama sangat berisiko. Jadi kalau di antara misalnya dari 10 ya bisa, dari 100 bisa di sekitaran 10-an. Walaupun ini tentu akan memerlukan ya, dan bergantung juga pada bagaimana kita bisa melakukan testing dan juga melacak. Dan harus diingat bahwa dalam setiap keramaian kerumunan massa ini, tracing ini salah satu faktor yang sulit sekali. Bahkan negara maju sekalipun seperti Amerika mengakui ketika ada demo besar waktu Black Lives Matter itu, luar biasa sulit melakukan tracing pada keramaian seperti ini. Ini yang tantangan yang tentu pada masa ke depan kita harus melakukan berbagai upaya ini untuk meminimalisir ini, Mbak Deta. Baik, jika melihat kasus kerumunan Rizik Syihab, pelajaran apa yang bisa kita petik, Pak Diki? Pertama sekali bahwa setiap kerumunan massa, setiap keramaian ini punya potensi yang besar ketika situasi pengendalian kita ini belum terkena dengan baik yang ditandai dengan tes positivity sekali lagi yang sangat tinggi ya, bukan tinggi saja tapi sangat tinggi. Sehingga ini akan merugikan tidak hanya bagi orang yang sedang demonya, termasuk aparatnya, tapi juga masyarakat dan Indonesia ini secara keseluruhan. Itulah sebabnya kenapa gelombang pertama kita ini masih selalu di awang-awang ini di atas ini. Ya karena belum bisa landai selama upaya-upaya untuk melandaikan kurva salah satunya dengan mencegah adanya kerumunan massa ini tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini tentu akan merugikan kita karena akan semakin banyak orang yang sakit dan sekali lagi orang tidak bergejala tapi kemudian terinfeksi ini bukan berarti dia tidak mengalami satu kerugian atau satu dampak negatif dalam tubuhnya. Ini fakta ilmiah menunjukkan ada potensi kerusakan di parunya, di jantungnya, dan ini tentu merugikan yang bersangkutan dan kita semua SDM Indonesia atau sumber daya manusia Indonesia ini masa ke depan akan mengalami satu permasalahan kesehatan yang jangka panjang dan ini tentu harus kita cegah. Sekali lagi pencegahan tentu jauh lebih baik daripada kita terinfeksi dari COVID-19 ini. Baik Pak Diki, berarti bisa dikatakan bahwa penggunaan masker tidak bisa maksimal jika kita tetap berada di kerumunan. Karena orang selalu merasa saya menggunakan masker ketika melakukan mungkin demo atau juga mengikuti acara Rizik Syihab tersebut. Betul, jadi untuk difahami bersama bahwa namanya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker atau disebut dengan protokol kesehatan ini bukan satu benda ajaib yang akhirnya kita aman. Tidak. Yang namanya protokol kesehatan ini atau COVID-19 safety plan ini dia akan sangat efektif ketika dia berdirinya kokoh di fondasi strategi pengendalian yang sudah optimal yang ditandai dengan adanya testing tracing yang sangat optimal yang tentu angka reproduksinya menurun, kemudian juga test positivity rate yang di bawah 5%. Nah, selama itu belum terpenuhi
semua ini kelonggaran ini ya dari mulai keramaian ataupun pembukaan sekolah dan lain sebagainya tidak bisa tidak akan aman ya, tidak akan menguntungkan bagi pengendalian pandemi kita. Ini yang harus Baik, Pak dipahami bersama. Pak Diki, singkat saja bagaimana caranya menyadarkan massa agar tidak perlu berkerumun di acara-acara apapun di saat pandemi seperti ini? Kita harus paham bahwa pertama, bahwa pandemi ini ditularkan oleh satu orang. Ya. Sebab pandemi itu oleh satu orang. Itulah sebabnya ada namanya zero case atau index case. Sehingga setiap orang, setiap diri kita, setiap masyarakat ini punya peran penting dalam ikut turut serta mengendalikan pandemi ini. Sehingga apapun itu, walaupun bentuknya keramaian katakan cuma berpuluh-puluh orang sekalipun, apalagi yang ribuan, artinya kita akan berkontribusi dalam perburukan pandemi ini. Dan yang rugi adalah kita sendiri. Baik. Kita akan semakin terbatasi, kita akan semakin sulit. Anak-anak kita jadi lama sekolah, kita juga beraktivitas secara sosial ekonomi juga akan terganggu. Dan Semakin lama sekali lagi kita harus pengendaliannya memikirkan seperti itu. juga bahwa dampak dari ini semua akan merugikan secara umum adalah Baik. dalam Terima pengendalian kasih. pandemi secara nasional. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Diki sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga seluruh masyarakat bisa menghindari kerumunan dalam acara apapun.